Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Bapak Hidayatullah dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 SMP Sultan Agung Sayegan Jamal. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang bagaimana tata caranya toharoh atau bagaimana cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kita akan bicara tentang bagaimana cara mandi, bagaimana cara wudhu, dan bagaimana cara untuk tayamum. Baik, selanjutnya mandi, wudhu, dan tayamum adalah sarana untuk bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Hal ini dilakukan agar keadaan kita saat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memenuhi syarat, yakni suci dari hadas besar dan hadas kecil. Lalu bagaimana cara kita bersuci dari hadas besar dan hadas kecil? Berikut ini kita akan bahas bagaimana caranya bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Alat untuk bersuci. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk bersuci atau toharoh, yang pertama yaitu air. Biasa kita melakukan wudhu, mandi, mensucikan najis menggunakan air. Yang kedua adalah debu. Debu biasanya digunakan untuk tayamum. Dan yang ketiga adalah batu. Loh, kok batu? Ya, batu digunakan untuk suci dari hadas kecil seperti istinja contohnya. Nanti kita akan jelaskan berikutnya. Baik, pembahasan kita yang pertama adalah tentang mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Orang sering menyebutnya dengan mandi janabat atau mandi junub. Bagaimana caranya? Adapun cara untuk mandi wajib adalah sebagai berikut. Tata cara mandi wajib. Kaifiyah atau tata cara mandi wajib yang pertama adalah niat. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan, maka bacaan niat itu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Niat ini harus bersamaan dengan ketika membasuh awal dari bagian tubuh kita saat mandi. Jadi ketika sedang membasuh pertama kali, di dalam hati harus melafalkan niat ini. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu yang B. Setelah melafalkan niat dalam hati, yang kedua yaitu menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan najis harus dihilangkan, harus dibersihkan semuanya. Ya, baik itu darah, nanah, air kencing dan sebagainya harus dibersihkan dari seluruh tubuh. Yang ketiga atau yang C, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Jadi ini tidak bisa ditawar lagi. Ketika mandi wajib, jadi semuanya yang ada di tubuh kita harus terkena air, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah dengan air. Jadi tidak boleh ada penghalangnya. Yang pakai kuncir, kuncirnya dilepas. Yang pakai topi, topinya dilepas. Jadi semuanya harus dalam keadaan basah oleh air. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah. Ini nggak usah keras-keras karena di dalam kamar mandi, cukup dibaca di dalam hati. Mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bak mandi. Sebelum mandi, jadi tangan itu harus dibersihkan dulu. Barangkali di dalam tangan itu ada kuman-kuman yang kita tidak tahu karena tidak terlihat oleh mata. Makanya perlu dicuci dulu sebelum melakukan kewajiban mandi besar. Setelah tangan dibasuh, sunnah yang berikutnya adalah melakukan wudhu terlebih dahulu. Jadi sebelum mandi dilakukan, tangan dibersihkan, terus wudhu seperti kita wudhu mau melaksanakan sholat. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri dan menggosok kuku dan sebagainya. Kita berlanjut pada tata cara yang kedua, yaitu tata cara wudhu. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudhu adalah sebagai berikut. Yang dimaksud dengan hadas kecil diantaranya adalah keluar angin, kencing, BAB, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Ini semuanya adalah mewajibkan wudhu. Caranya seperti apa? Mari kita ikuti pada slide selanjutnya. Alat untuk bersuci. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk bersuci atau toharo, yang pertama yaitu air. Biasa kita melakukan wudhu, mandi, mensucikan najis menggunakan air. Yang kedua adalah debu. Debu biasanya digunakan untuk tayamum. Dan yang ketiga adalah batu. Loh kok batu? Ya, batu digunakan untuk suci dari hadas kecil seperti istinja itu contohnya. Nanti kita akan jelaskan sedikit. Kita lanjutkan pada tata cara wudhu selanjutnya. Yang kedua yaitu disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Jadi setelah tangan dibersihkan, sebelum wudhu dilaksanakan, tangan dibersihkan dulu, terus kita niat di dalam hati, dan ketika mengusap membasuh mukanya itu dilafalkan seperti yang tadi. Selanjutnya kita beralih pada slide yang berikutnya. Pada slide berikut ini kita masih melanjutkan tentang cara bersuci dengan berwudu, yaitu membasuh muka. Seluruh muka itu harus kena basuhan air, bukan diusap. Kalau ada yang belum rata dari muka, tidak boleh digantikan dengan mencari air terus diusap begitu saja, tapi harus dibasuh mukanya seluruhnya dengan air, artinya air mengalir. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi
tangan sampai siku itu harus terbasuh dengan air rata. Jadi kalau sampai sikunya kering, tidak kena air, wudunya dianggap belum sempurna. Kalau wudunya belum sempurna, berarti sholatnya belum bisa diterima karena belum memenuhi syarat bersuci ketika wudhu. Yang kelima adalah mengusap kepala. Mengusap kepala ini wajib dilakukan karena termasuk bagian dari fardunya wudhu. Yang keenam, disunahkan membasuh telinga, terus dilanjutkan dengan membasuh kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki ini hukumnya adalah fardu atau wajib. Jadi kalau mata kaki yang belakang belum terbasuh air, otomatis wudunya dianggap tidak sah, karena membasuh kaki adalah bagian dari wajibnya atau fardunya wudhu. Yang berikutnya, yang H, tertib dilakukan secara berurutan. Artinya mulai niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, itu harus dilakukan secara berurut sistematis. Tidak boleh habis niat terus membasuh kaki, habis membasuh kaki terus berkumur, itu namanya tidak tertib. Kalau tidak tertib berarti wudhunya tidak sah, karena tertib dalam wudhu termasuk bagian dari wajib atau fardunya wudhu. Dan yang terakhir adalah berdoa setelah wudhu. Sudah hafal doanya setelah wudhu? Ya, ternyata banyak yang belum hafal doanya wudhu. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, begitu ya. Tolong dihafalkan doa setelah wudhu ini. Kita lanjutkan pada slide yang selanjutnya. Tata cara bersuci yang ketiga yaitu tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah. Nah, kalau ada perkataan rukhsah harus paham, rukhsah itu keringanan artinya. Keringanan untuk siapa? Bagi orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Nah, istilah halangan dalam ilmu fikih disebut dengan udzur. Punya udzur. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang dimaksud dalam udzur ini yaitu ketika sakit yang tidak boleh kena air, atau dalam perjalanan yang susah menemukan air juga, dan sebagainya. Tata cara tayamum. Tayamum sangatlah mudah, dan tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini termasuk bagian dari rukunnya tayamum, yaitu niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Bagaimana bunyi niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ini harus hafal ya, karena tayamum juga penting ketika kita dalam posisi udzur. Kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Yang nomor 2 atau yang B, slide ini bicara tentang lanjutan dari tayamum tadi. Apa itu? Mengusap muka dengan tanah atau dengan debu yang suci. Ingat,
Ini syarat tayamum harus dengan debu yang suci. Tidak boleh memakai debu sembarangan. Debu di jalanan yang kita tidak tahu itu habis keinjak kotoran atau tercampur dengan barang najis lain, itu tidak boleh dimasukkan dalam tata cara tayamum. Yang ketiga adalah mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. Setelah menemukan debu yang suci, terus tangannya itu ditempelkan di debu, kemudian ditiup, baru diusapkan wajah. Yang kedua diusapkan ke tangan kedua, tangan kanan dan kiri. Yang keempat, mengusap tangan kiri dengan siku-siku dengan debu. Loh, kok tidak ada berkumur? Ya, karena ini medianya adalah debu, maka tidak mungkin kita melakukan bersuci seperti wudhu dengan berkumur-kumur. Apalagi ini debu ya, tidak bisa kita melakukannya dengan berkumur. Baik, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Nah, ini adalah ilustrasi tata cara tayamum. Bisa kalian perhatikan, itu ada gambar seorang siswa yang melakukan tayamum. Pada gambar 3.6 itu pertama kali adalah meletakkan kedua tangan kanan pada debu, ya, kedua tangan. Terus kemudian diangkat. Pada gambar 3.7 itu mengusap tanah ke muka. Nah, ketika mengusap tanah ke muka ini harus disertai dengan niat yang barusan kita jelaskan di awal tadi. Nawaitut tayamuma listibahati sholati fardhol lillahi ta'ala. Pada gambar 3.7, nah, setelah itu mengusap ke tangan sampai siku, ya, sampai siku. Kemudian ditunjukkan mengusap tanah atau mengusap tangan ke kiri, ya, siku ke kiri. Ini adalah bagaimana tata cara melakukan tayamum. Sudah jelas? Ya, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Ya, kita sudah baca slide di penghujung, yaitu tentang hikmah toharoh. Kenapa sih umat Islam atau orang Islam itu diperintahkan untuk melakukan toharoh? Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, ini momentumnya pas sekali karena ini adalah masa pandemi. Kita sering-sering toharoh, sering-sering bersih diri dari hadas dan najis, termasuk bagian dari menghindarkan diri dari penyakit COVID-19. Yang kedua, Rasulullah bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Jadi ini adalah jaminan dari Rasulullah, barang siapa yang selalu menjaga wudhu baik dalam keadaan hadas maupun suci, artinya selalu berwudhu, dia akan dijamin wajahnya bersinar nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan untuk menjaga wudhu. Yang ketiga adalah dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berwudu, dengan bersuci, hati kita juga ikut dibersihkan dari kotoran-kotoran dosa, kotoran-kotoran maksiat, dan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita lanjutkan pada slide yang terakhir. Hikmah selanjutnya dari toharoh yang keempat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan
bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada yang mengungkapkan ungkapan bijak mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Iya, kalau kita selalu menjaga kebersihan, otomatis hidup kita akan sehat, badan kita akan sehat, terjauh dari penyakit, terjauh dari kuman-kuman. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dilaksanakan, diambil hikmahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.